uh, tidak rasa lagi ya bahwa bulan Rajab sudah dekat. Makanya saya pakai kitab ya. Biasanya ibu-ibu tahun lalu diingatkan, sekarang lupa lagi ya, 1 tahun yang lalu. Jadi bulan Rajab itu insya Allah jatuh pada tanggal 13 ya, 13 Januari tahun 2024 ya. Ibu-ibu yang saya hormati serta saya muliakan, kita ada disunahkan ya pada kan tanggal 13 itu hari apa, Bu? Hari Sabtu ya. Jadi malam Sabtunya ibu-ibu kita laksanakan sholat sunnah ya. Kalau ibu-ibu yang punya pena tulis ya. Waktunya itu antara maghrib dan sholat isya. Berarti sudah sholat maghrib dulu ya, sudah zikir-zikir, baru ibu sholat sunat. Sholat sunatnya itu bisa 20 rakaat. 20 rakaat berarti berapa kali salam? 10 kali salam. Ya, itu di malam 1 bulan Rajab. Ya. Bisa Bu ya. Kalau tidak bisa 20 rakaat, Ibu ambil 12 rakaat. Berarti 6 kali salam. Ya namanya sunnah ya Bu ya. Nah, jadi Ibu tinggal pilih. Oh tidak. Jadi yang 20 rakaat itu pada tanggal 1. Ya, malam 1 berarti malam Sabtu. Kemudian nanti malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, ya Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat ibu sholat sunat lagi 12 rakaat. Berarti 6 kali salam. Ya, pada malam pertama dan malam Jumat pertama. Paham Ibu? Ya. Itu harus diperhatikan betul ya. Malam pertama 20 rakaat. Malam Jumat pertama karena kita dimulai dari malam Sabtu ya. Nanti malam Jumat, Kamis malam Jumat ibu sholat sunat lagi 12 rakaat ya. Nanti hitung-hitung di kalender ya Bu ya, atau di share-share sudah. Ya, ada teman-teman. Ya, boleh ya. Jadi tidak, malam Jumat. Kamis malam Jumat 12 rakaat. Ya, besok malam Sabtu Ibu 20 rakaat. Sholatnya Ibu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, niatnya usolli sunatar rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gampang toh? Tidak usah disebutkan Rajabnya. Usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Bisa Bu? Nah. Kemudian pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan Al-Qadar 3 kali. Ya. Al-Qadar 3 kali. Ya, 3 kali Bu. Setelah Fatihah, Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Itu rakaat pertama ya. Kemudian rakaat kedua ibu membaca Fatihah dan Al-Ikhlas 1 kali. Ya, iya. Rakaat kedua itu surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama
Al-Qadar 3 kali. Rokaat kedua Al-Ikhlas 1 kali. Ya, bisa ya Bu? Insya Allah. Saya juga harus berusaha. Setelah sholat rajab, tadi sunat rajab ya Bu ya, kita membaca zikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi. Ya, tidak ada wasabi wasalimnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi 70 kali. Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi 70 kali. Ya, setelah itu ibu sujud. Sujud membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh 70 kali. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh 70 kali. Ya, ibu begini. Maksudnya kalau sudah sholat 20 rakaat itu. Selesai 20 rakaat, ibu baca sholawat 70 kali. Namanya sholawat umi ya. 70 kali. Setelah itu ibu sujud. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh 70 kali. Jangan pikir berat sekali. Tidak Bu. Ya. Biasanya kalau saya itu di apa? Di masjid rame-rame. Apalagi zaman dulu itu. Rame-rame semangat ibu-ibu. Ya. Nanti ibu bisa bikin kelompok di sini toh yang dekat-dekat. Ayo pas malam itu rame-rame. Di musola kah di mana begitu toh? Supaya siapa tahu ada tukang lupa. Ya, baca-bacaannya, ya. Setelah itu ibu mengangkat kepalanya dan mengucapkan Rabbighfir warham watajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzul akram 70 kali. Ya. Ya, 70 kali. Rabbighfir warham watajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzul akram 70 kali. Ya. Bisa juga ini difotokopi. Fotokopi ini berarti selamanya bisa dipakai. Kalau difotokopi. Kemudian ibu-ibu setelah itu ibu membaca juga Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim 70 kali lagi. Ya. Kemudian baca doa istighfar rajab. Istighfar rajab Bu. Ya. Ada di kitab Majmu Syarif juga ada itu istighfar rajab. Kalau di sini memang panjang. Ya. Kemudian ibu-ibu tasbih di bulan Rajab. Ya. Tasbih di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, ibu zikirnya Subhanallah Hayyul Qayyum 100 kali. Dari tanggal 1 hari Sabtu ya, sampai dengan tanggal 10, Subhanallahil Hayyul Qayyum 100 kali. Malam. Mau siang, mau malam, yang penting tanggal 1. Insya Allah ya, habis sholat zuhur kan masih tanggal 1 ya. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20, Subhanallah ahadis somad 100 kali. Ahadis somad 100 kali ya. Tanggal 21 sampai 30 Rajab zikirnya Subhanallahir Rauf 100 kali. Ya. Kemudian ya, tanggal 21 sampai tanggal 30.
Ya, kemudian juga ada zikir khusus Jumat terakhir di bulan Rajab. Ya, di sini dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Waktu khatib Jumat berhenti, kita tidak ikut sholat Jumat ya Bu ya. Jadi itu yang kita amalkan. Nanti boleh dipakai HP Ibu, dipoto cek begitu. Oh ini, jadi sedikit toh nanti di-share di grup. Ya Ibu wakil, nanti sebentar habis selesai ini. Insya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati serta saya muliakan, kenapa kita ya harus membanyakkan zikir-zikir mengingat Allah? Karena dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang. Ya ibu-ibu ya. Karena sekarang ini banyak yang tidak ingat begitu. Amalan-amalan begini memang tidak ada di sekolah. Ya. Jadi saya juga ini dapat dulu waktu saya ke mana ya, ke Nganjuk. Ya, ada pesantren dan di situ Habib-habib. Kemudian saya ambil 4 buku ini. Ya. Dan saya ini Majelis Taklim Al-Munawwaroh. Saya diundang ke sana. Ya. Gratis PP. Naik pesawatnya gratis, dijamin semua, dapat kitab lagi. Luar biasa. Ya. Jadi itulah namanya barokah dari Allah. Jadi saya kasih lagi di ibu-ibu. Ya toh, karena ibu-ibu pergi ke sana nanti pikir anak, suami nanti demo lagi. Ya toh, jadi saya saja yang pergi. Jadi ibu-ibu nanti dicatat ya Bu ya, tolong. Karena ini ibu bisa kasihkan sesuai kemampuan ibu sudah, tapi saya yakin bisa. Ya, jadi kita harus baik sangka dulu. Saya bisa. Ya, jangan adu terlalu banyak. Baru kalau uang maunya paling banyak. Kalau beramal paling sedikit. Ya, lihat 70 saya sudah mata kunang-kunang. Bagaimana begitu? Ya, jadi kalau mendengar begitu, semangat. Ini rezeki hari ini saya banyak ini menyambut bulan suci Rajab. Ya, karena Nabi Muhammad itu kan diberikan ibu, ya. Kenapa Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj? Karena Rasulullah itu sebagai hadiah dari Allah. Ya, Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat dahsyat, terutama ya, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Ya, ibu-ibu ya, pamannya meninggal yang membela. Tahun duka cita, Bu. Makanya Allah memberi penghormatan ya kepada Rasulullah sehingga beliau diberangkatkan ke Sidratul Muntaha. Kalau ibu hadiah-hadiahnya dari Om Maling itu apa? Umroh. Gara-gara jadi tim sukses, ya, ibu-ibu tahu toh 100 orang kemarin pergi. Umroh, dia bilang pejuang Om Maling. Mantap. Makanya alhamdulillah, Bu. Jadi ibu-ibu, Rasulullah ini, Bu, ya, pejuangnya Allah karena dia adalah utusan Allah. Allah ajak itu jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima oleh-olehnya apa? Salat. Ibu-ibu Mbah Maimun Zubair mengatakan pintu surga itu ada 8. Kalau kamu mau masuk surga harus sholat. Tidak sholat tidak bisa. As-sholatu miftahul jannah. Ya, kenapa ibu bilang atau Mbak Mun bilang kalau sholat itu dapat surga? Karena kita sujud itu pakai 8 anggota tubuh. Ketika sujud, Bu, apa? Dahi,
Ya. Ya. Kemudian ini tangan, lutut, kaki. 7 plus hati. Makanya kalau lagi sujud jangan pikir di pasar. Pikir jemuran. Aduh, jemuran pun jangan-jangan ini. Ya. Ini Bu, ketika sujud itu harus kita serahkan betul kepada Allah. Karena itu surga itu 8 itu Bu, dikatakan sama Mbah Mun. Ya. Ya, didapat dari mana? Didapat daripada sholat. Ya. Nabi Muhammad oleh-olehnya untuk kita semua sampai akhir zaman. Sholat. Ya. Coba Ibu kemarin yang pergi umroh, oleh-olehnya apa? Paling kurma air Zam-Zam. Selesai. Nabi Muhammad sampai kita bisa masuk surga itu Bu, luar biasa. Ya. Sholat. Jadi ibu-ibu yang saya hormati serta saya muliakan, ya. Jadi kalau ada zikir-zikir, amalan-amalan yang baik, yang maslahat untuk semua, Ibu ambil. Ya, supaya hati kita tenang, bersih, ya. Kalau kita tidak pernah berzikir, hati itu bagaikan kaca. Kalau kaca tidak pernah dilap, Bu, dekil. Belum lagi yang nempel cat. Cat minyak lagi. Hah? Digosok-gosok susah, Bu. Ya. Begitupun hati. Kalau hati tidak pernah berzikir, tidak bersih. Ya, insya Allah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang. Apalagi kita berzikirnya itu paham. Jangan zikir-zikir, artinya tidak tahu. Kan kasihan. Ya Allah itu maha pengampun. Maha tahu. Ada kebijaksanaannya Bu ya. Jadi ibu-ibu jangan patah semangat. Karena pernah juga ada yang meninggal dunia. Ya, ketika malaikat tanya. Marrobuka alif ba. Man imamuka alif ba. Alif ba terus. Malaikat bingung, ya Allah. Hambamu ini bagaimana? Saya tanya siapa Tuhanmu, dia bilang alif ba. Alif ba terus. Oh, memang saya ciptakan dia memang begitu. Padahal dia pesantren 10 tahun. Hanya bisa alif ba saja. Ya, alif ba saja, tapi Allah mengatakan dia hambaku, masukkan ke dalam surga. Itu Bu. Jadi mengaji ini bukan hanya pintarnya saja. Ibu berangkatnya saja dapat pahala Bu. Malaikat itu di belakang-belakang itu bersujud. Ya Allah ampuni Ibu Hasan. Ya Allah ampuni ibu ini. Semua ibu dapat ampunan. Ya. Jadi jangan main-main dengan mengaji. Lain dengan keundangan. Kalau ibu keundangan, wih bling-bling. Saya lihat mace-mace ini, biar umur 70 tahun pakai baju India, joget lagi, subhanallah, saya bilang. Istighfar saya itu. Ya. Mengaji ini penting. Karena apa? Dengan mengaji ibu bisa silaturahmi. Dipundurkan umurnya. Mace kau naik lagi. Umurmu jatahnya 50, kasih mundur 80. Mengaji terus pahalanya, duduknya, senyumnya dengan teman. Itu semua pahala itu Bu. Ya, baru kita saling mengingatkan, apalagi sohibul bait. Ya, kasih satu ini Bu, 600 kali lipat dibayar nanti di akhirat pahalanya. Jangan kira sedekah abal-abal. Apa yang dia korbankan itu akan dilimpahkan. Di surga ini kamu dulu bersedekah untuk ibu-ibu. Kita kan fisabilillah. Menuntut ilmu wajib dong. Nah, disitulah ibu-ibu. Ya, bila perlu biar rumahnya sempit datangi dia.
Kalau dia tidak punya, ibu sumbang sama-sama bawa tenteng itu makanan. Supaya pahalanya semua dapat. Nah itu, makanya dibilang fastabihul bil khairat. Ya, karena apa? Kita dalam rangka duduk di sini, kita mengagungkan Allah. Kalau ibu tidak mengaji, tidak tahu rajab itu apa. Ya, itu Nabi diangkat. Naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah. Ibu jangan pikir bertemu dengan Allah macam kita begini, bukan. Ya, jadi kita harus wallahu a'lam saja. Karena Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Kita ini manusia tidak bisa otak kita sampai di sana. Yang penting sami'na wa ata'na. Yakin beliau itu bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat. Dan bukan hanya menerima perintah sholat saja, Bu. Di sana ditujukan apa yang terjadi setelah hari kiamat. Makanya Rasulullah mengatakan penduduk neraka itu kebanyakan perempuan. Ya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Insya Allah. Ya, insya Allah kita jangan sampai. Makanya kita habis sholat, Allahumma ajirna minan nari jahannam, Allahumma ajirna minan nari jahannam 7 kali. Jangan sampai kita injek neraka, karena lewat itu 7. Ya, 7 pintu. Ya, dan neraka itu panasnya luar biasa. Kata siapa? Nabi Idris, Bu, di sana. Ya, Nabi Idris itu di sana sekarang ini. Nabi Idris itu berteman dengan malaikatul maut. Baku sobat orang dua itu, Bu. Dia bilang, malaikat Jabaniyah, bagaimana sih itu rasanya itu dicabut nyawa? Hete sudah. Malaikat itu, Bu, pangku dia pelan-pelan, tiup-tiup dicabut, dia menjerit. Sakitnya. Itu saya tiup-tiup kau. Saya lap lus-lus kau. Ya, tapi sakit. Memang sakit. Ya, ibu-ibu, dicabut nyawa itu bukan main. Jangan ibu pikir, itu diam-diam saja itu. Tidak diceritakan, itu masalah gaib. Nanti kita yang sudah, kalau memang sudah dicabutnya, baru rasa, sakit. Ya. Jadi ibu-ibu jangan lihat, itu tenang-tenang saja dia meninggal. Tidak, Bu, semua sakit. Rasulullah saja ketika akan meninggal dunia itu sampai panas badannya, keringat. Dia bilang, aduh, kalau umatku rasa mulai jangan begini. Ya, karena para nabi itu sakitnya lebih berapa kali lipat. Ya, ibu-ibu ya. Jadi di sana ditunjukkan oleh Allah bagaimana manusia-manusia yang berdosa. Ada yang lidahnya ditarik, digunting sendiri. Gunting itu jalan sendiri. Bukan kita yang gunting, tarik lidahnya. Hati-hati. Ada yang ditusuk dari ini, Bu, kemaluan sampai tembus ini. Ya, ngeri. Toh? Ada yang itu siapa itu transgender itu, gara-gara nonton siksa kubur dia kembali jadi laki-laki saja. Saya tidak mau jadi perempuan. Ada itu, gara-gara nonton film siksa kubur, Bu, dia kembali mau jadi laki-laki sudah. Saya tidak mau jadi bencong lagi. Takut karena itu sudah, Bu. Ya, itu baru film buatan manusia. Nanti aslinya itu Nabi Idris bilang, kan Nabi Idris jalan-jalan toh. Pak Aceh bilang, malaikat, saya mau lihat-lihat itu bagaimana itu neraka itu. Oh, kamu rasa? Yo, tapi yang ringan-ringan saja dulu, jangan yang jahanam itu terlalu panas. Oh iya sudah, kau pakai sendalnya saja. Bu, pakai sendalnya, otaknya mendidih. Langsung, sudah saya mau pulang sudah.
Tidak usah. Rasa itu nabi. Bukannya kita manusia biasa sudah hangus sudah. Ya. Itu Nabi Idris itu masih di surga, Bu. Itu ceritanya jelas ada itu, bukan karang-karang. Setelah itu, aduh, kalau begitu kok antar saya lihat ke surga. Supaya saya lihat-lihat di jendelanya saja. Supaya saya lihat-lihat bagaimana dia lihat. Diintip-intip, bagus sekali ya. Malaikat bukakan. Kau itu kan bukan belum mati. Kan saya sudah cabut nyawa toh. Kamu yang cabut nyawa saya berarti kan saya sudah mati. Karena kan penghuni neraka, penghuni surga itu kan orang sudah meninggal. Nabi ini kan saya sudah dicabut nyawa. Tadi kau yang cabut nyawaku toh. Nah, sekarang saya kasih masuk buka. Ya Allah, bagaimana ini umatmu ini Idris ini. Nah, kalau bilang kasih buka. Masuk dia lihat, bidadari cantik-cantik, begini. Dia bilang, aduh, saya tidak mau pulang ini. Malaikat bilang, hei Idris, sudah keluar sudah. Kau kan mau lihat-lihat, iya. Saya keluar sudah. Pas sudah di pintu, saya pusenda ketinggalan. Itu ada ceritanya Bu itu. Saya pusenda ketinggalan, dia bilang. Pergi dan sampai detik ini dia tidak mau kembali. Di surga saja. Saking nikmatnya Bu. Ya Nabi Idris itu kan tukang penjahit. Jahit. Ya. Jadi mungkin ada juga orang-orang yang kekasih-kekasih Allah yang memang sudah ada di surga. Ya. Jadi surga neraka itu memang hak Allah. Dan itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Ya. Hari kiamat. Iya. Qada dan qadar itu yang keenam toh. Nah, jadi ibu-ibu jangan main-main dengan hukum Allah. Islam itu, agama itu tidak membuat kita susah, tetapi membuat kita bahagia. Karena apa Bu? Kalau kita sudah yakin dengan Allah, rizki itu Allah yang atur. Ya, tidak akan tertukar. Tinggal kita berusaha. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya sendiri. Sudah tahu lubang, masuk di lubang berarti ya itu sudah. Ya, itu harus menghindar. Ya Bu ya, kan ada hati. Nanti kadang-kadang ada feeling, perasaan. Jangan pergi nih. Cuaca secara bagus ini tanda-tanda itu berarti jangan sudah. Ya toh, sudah punya firasat biasanya Allah kadang-kadang di dalam mimpi diajarkan ya ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu jangan lagi percaya mimpi. Mimpi suami pacaran, ibu hajar suami. Padahal mimpi. Kan ada yang begitu ya. Nah, suaminya tidak apa-apa, dituduh. Berkelahi. Padahal mimpi. Saya kenapa kamu berkelahi? Ibu Haji, saya mimpi nih. Bajuku diambil orang, berarti suamiku ini ada apa-apa. Saya bilang, waduh, selidiki dulu. Ya, makanya kalau mau mimpi bagus, baca-baca doa. Ya, baca-baca doa. Kemudian ibu jangankan dalam mimpi, SMS saja ibu harus hati-hati. Orang kan sekarang ini banyak kejahatan, ya. Nah, ada orang tidak senang atau keluarga saudara tidak senang dengan kita diadu domba. Ingat ibu, setannya siapa di dalam rumah? Si Jasim. Dasim itu. Yang tukang adu domba suami istri. Ya. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati serta saya muliakan, kalau boleh di bulan Rajab itu tanggal 1-nya kita puasa. Puasa Rajab. Ya, itu ada pahalanya. Ya, jadi kita tuh manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk Allah. Niatkan lillahi ta'ala. Insya Allah. Kalau dengan niat lillahi ta'ala berarti jatuh Sabtu. Sabtu harusnya kita mulai dari apa ya?
Ada yang mengatakan boleh digandeng. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Yang lebih bagus itu digandeng. Kan jatuhnya tanggal 1 hari Sabtu. Ibu, bukan maksud puasanya, Bu. Bisa digandeng dari sunat Kamis, Jumat, Sabtu, pas. Bisa juga jatuh ke Senin ya. Bisa juga dari Kamis, Jumat, Sabtu, pas. Toh? Mau satu saja boleh, tapi biasanya harus digandeng katanya ya. Digandeng supaya ada teman. Ya. Hari Jumat kan belum tanggal 1. Ini kan kita kejar si satunya ini toh. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu nyambung ke situ. Kalau Sabtu, Minggu, Senin. Tapi yang paling bagus itu dari Kamis. Mulai start Kamis, Jumat, Sabtu. Ya toh? Begitu dari pendapat ya orang-orang alim begitu. Kalau karena tanggung di Sabtu. Ya, menyambut. Kita harus bersukacita. Bersukacita ini bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Bu, ya, kita harus bersyukur karena apa? Kita ada harapan masuk surga. Ya, ibu sudah tebus, ibu sholat, sujud juga ibu harus hati-hati. Ya, 7 anggota badan harus kena ini Bu. Ya, kemudian hatinya, jangan ingat kios, utang segala macam. Cicilan jilbab belum bayar. Ya, Allah bilang mace ini sholat bagaimana? Ya. Jadi ketika sujud itu betul-betul kita menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Ya. Wadkhuli fi ibadi, jadilah hamba yang 100% untuk Allah. Kita jadi hamba Allah itu jangan setengah-setengah. Jadi harus betul-betul bulat. Makanya NU itu gambarnya bola dunia, bulat. Tidak setengah-setengah matahari. Matahari dengan dunia, bola dunia itu. Bagaimana? Ya. Jadi ibu-ibu begitu ya. Ibu bisa ya. Nanti harus di share Bu. Kalau tidak di share Ibu lupa. Karena kita ini sudah remaja kolot. Sudah remaja tapi kolot. Sudah penuh gelas ini nih. Diisi. Isi. Luber lagi. Karena sudah banyak memori yang masuk. Kalau anak-anak SMA kita menjelaskan dia cepat. Kalau kita belum warung, masak, cuci piring, segala macam. Kasihan ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu jangan kalah. Ya, kita harus berusaha betul-betul. Bagaimana kita, memang ibu tidak ada yang sayang kepada kita kecuali diri kita sendiri. Kita mau surga, kita harus berjuang sendiri. Bila perlu ajak suami, ajak anak-anak. Jadi ibu-ibu kalau punya ilmu, anak kasih. Nanti malam Sabtu kita sholat Saya tuh begitu. Saya WA anak-anak yang di mana ini bacaannya saya kirimkan. Sudah sholat, sudah siap laksanakan. Ya. Saya perintahkan. Kalau tidak tetangga kumpul di rumah kita sholat walaupun kecil, sholat bersama. Ajak 2-3 orang kan saling mengingat. Bu salah ini bacaannya ini kan saling mengingatkan. Ya ajak supaya pahalanya lebih banyak lagi. Ya, kan jarang orang yang puasa di bulan Rajab itu Bu. Ya, saya lihat jarang yang puasa. Kalau di pesantren itu tetap semua puasa. Ya. Zikirnya ya subuhun kudusun Rabbul malaikat waruh. Itu ingat terus.
sedikit. Jangan dihilangkan itu catatannya. Bikin di WA itu nota. Ibu dapat ilmu, masukkan di nota. Tulis. Nanti ibu cari-cari, oh ini obat turun panas, oh, obat ini ada di sini, di nota. Ya, ibu kan punya HP. Nah, bikin nota khusus. Hasil pengajian dicatat, ini masukkan di nota. Iman, ada zikir-zikir apa ini? Nah, ibu buka. Ada. Karena ilmu itu memang kalau sudah umur-umur ibu-ibu rumah tangga itu cepat lupa. Ya toh? Yang kemarin saya sudah lupa lagi. Ya. Nah, jadi ibu-ibu harus ingat. Ya, jadi kalau tidur ingat. Kemudian ibu-ibu ada juga ini zikir ya, karena kita ini maksudnya perlu rezeki juga ya. Mau tidak ibu-ibu kasih saya? Nah, ini dari Habib. Habib yang kasih ya. Dia bacanya ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu 10 kali ibu baca setelah sholat subuh dan 10 kali setelah sholat maghrib. Itu nanti rezeki mengalir terus. Ya. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad waftah. Waftah itu buka. Waftah minal khairi dari kebaikan kulla mughlaq setiap penjuru. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya. 10 kali. Ya, 10 kali subuh, 10 kali maghrib. Itu diijazahkan dari habaib itu dikasih. Ya. Itu juga bisa. Ada juga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu 7 kali juga. Rezeki juga itu, Bu, ya. Jadi kita perlu rezeki. Rezeki itu bukan berarti juga uang, pikiran ibu uang saja. Rezeki sehat, rezeki tenang, ya. Rizki itu banyak, anak-anak soleh itu rezeki. Suami yang setia itu rezeki. Jangan pikirannya uang. Ya. Kalau rezeki uang. Ingatnya duit dan duit saja, ya. Rezeki itu Bu, kita sehat itu rezeki yang paling berharga adalah sehat. Ya, karena dengan sehat kita bisa melaksanakan apa saja. Beribadah kita tenang, makan juga lahap, ya, bekerja juga tidak merasa capek, melihat orang juga senang, orang sehat. Kalau orang sakit, Bu, lihat orang jengkel. Iya toh? Jengkel saja. Ya, karena lagi sakit. Ya. Kalau sakit itu banyak cobaannya, maunya mengeluh, tapi jangan. Ibu berpikiran begini, saya lagi sakit, oh mungkin dosaku memang di kepala ini, jadi sakit kepala ini lagi dicopot ini sama malaikat, ditarik-tarik ini. Gitu ya. Pikiran begitu. Oh, saya dosa ini mungkin di sini, di belakang apa-apa begitu toh. Pikirkan itu saja, jadi kita positif, cepat sembuh, Bu. Ya, cepat sembuh. Oh, mungkin dosaku ini ya Allah, di perut, sakit perut. Nah, jangan dibilang, tadi makan apa ya? Oh, sakit perut. Makan apa tadi ini? Gara-gara mungkin tetangga kasih sayur ini. Oh, jadi kan negatif thinking ya. Jadi oh mungkin dosaku di perut ini ya Allah, terima kasih kau sudah angkat. Ya Allah, angkat sudah semua itu penyakit. Nanti cepat sembuh. Ya. Jadi ibu-ibu harus baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi ingat ya Bu, kembali diingatkan, 1 Rajab jatuh pada hari Sabtu. Malam Sabtu ibu sholat maghrib dulu, selesai zikir-zikir, berdiri sholat sunat. Ya, usolli sunatan rok'ataini lillahi ta'ala. Ya. Setelah Fatihah, baca apa Bu? Al-Qadar 3 kali. Rokaat kedua Al-Ikhlas 1 kali. Sampai 20 rokaat berarti 10 kali salam. Iya, itu saja kan gampang ya. Gampang. Setelah itu ibu zikir ya, ada zikirnya nanti di share ya. Ya, 2 kali salam. 10 kali salam. Kan 2 rakaat toh. Al-Qadar. Al-Qadar Al-Ikhlas ya. Al-Qadar Al-Ikhlas. Pelan-pelan saja. Toh. Kalau ibu tukang lupa ini sudah 10 kah belum? Taruh batu kah apakah? Atau punya buah, taruh buah kah apa? Kan namanya sudah tua tukang lupa ya. Atau tidak, karet kah, kacang kah, jagung kah? Taruh ini. Sudah. Oh, baru. Nah, sudah. Nah, begitu ya. Namanya sudah tua itu kan harus diajarkan begitu. Ini ada ini. Ya. Memang ada. Ada itu Sayyidah itu yang di Kalimantan itu. Nah, itu Habibah ya, Habibah ya. Habib perempuan itu Habibah ya. Jadi beliau itu zikirnya itu pakai batu Bu. Setiap zikir itu batu nanti taruh di makam keluarganya batu. Supaya apa katanya batunya itu bertasbih untuk almarhum yang sudah meninggal. Setiap zikir itu batu. Berapa batu itu? Terkenal itu. Dia berzikir toh, kalau berzikir misalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 1. Terus pakai batu terus. Nanti si batu ini dikumpul ditaruh di makam. Itu. Iya, jadi batu itu ditaruh di makam supaya katanya si batu ini bertasbih untuk meringankan beban almarhum. Ada itu. Ya, beliau sudah sepuh, umurnya 100 berapa tahu itu. Paling sepuh, paling dihormati itu dia kalau berpikir taruh. Nah, biasa nenek-nenek begitu toh. Kalau ibu-ibu kan cekrek itu apa itu? Tasbih yang dari mana? Begitu. Nanti dia rusak lah maju-maju kok satu terus. Ya, kalau tasbih yang begitu kan manual itu kan jelas toh, tidak akan kurang. Kalau digital dia sudah loncat. Bikin capek ya, atau dia loncat langsung 1000. Wah, bahaya. Toh? Nah, jadi lebih baik itu yang manual. Ya. Saya juga waktu itu tawaf itu toh keliling Ka'bah. Ini karet di kiri 7. Karena kan keliling Ka'bah itu harus 7. 1 karet pindah ke sini. Bismillah Allahu Akbar. Sama itu tuh Hajar Aswad kan Bismillah Allahu Akbar. Putar. Ketemu lagi Hajar Aswad, ganti, taruh. Sampai selesai. Jadi lebih baik memang tidak usah yang modern ya. Yang biasa saja. Intinya cukup 7. Tidak akan lari dari 7. Ya, jadi ibu-ibu, Islam tuh tidak susah. Ya, Islam tuh tidak susah dan kalau kita menjalankannya itu luar biasa. Ya, kita akan merasa senang. Karena apa? Ada timbul ketenangan jiwa, bahagia. Ibu-ibu kalau di dalam pengajian kan bahagia toh?
Bahagia, tenang, lihat teman-teman senyum-senyum, pulang rumah, kumat lagi tuh. Iya toh? Pulang rumah, piring tuh apa hambur, aduh. Eh? Tapi kalau pulang mengaji jangan astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah, ini pahalaku sudah menanti. Iya, jadi kalau kita melihat pulang rumah sudah hancur begitu, ibu jangan ngamuk. Alhamdulillah proyek besar ini menanti. Weh. Proyekku itu, proyek apa? Akhirat, Bu. Tinggal tidur aja. Nanti kamu selesai. Proyek itu, Bu, proyek apa? Kita kerjakan dengan sukacita pahala. Kalau kita jengkel sudah kerjakan pahala terdapat. Rugi. Ya. Jadi saya, Bu, tidak akan alhamdulillah saya sudah terapkan. Kalau lihat cucian piring apa, biasa, alhamdulillah. Sampai sholawat saja, tek sholawat dapat, pahala dapat, kerjaan selesai. Anak-anak sehat, karena kalau anak dapat marah dari mamanya dia sakit hati. Iya toh? Apalagi pace dengar lagi, kita jadi gencatan senjata, lebih baik diam-diam saja. Ya, senyum-senyum saja. Itu indah, Bu, dunia ini. Ya, kalau kita putar otak kita kepada pahala. Ya, ibu-ibu ya. Kalau kita dengan emosi itu, ibu kita menderita. Menderita yang akibatnya Ustadz Danu bilang penyakit hinggap di tubuh. Yang tumor, kolesterol, asam urat, darah tinggi, segala macam. Nempel. Iya, dari pikiran. Karena pikiran negatif itu membawa aura negatif. Kalau kita pikiran positif, di dalam tubuh bersih. Karena darahnya tidak numpuk. Bu, kalau marah itu kan darah itu menggumpal. Ya. Jadi santai saja. Hidup di dunia ini, Bu, tidak akan lama. Kita melayani anak-anak, melayani suami, capek-capek di dunia ini tidak lama. Tidak akan 200 tahun seperti umat-umat dulu. Ya. Hadapi dengan senyum. Proyek, ingat itu proyek. Proyek ini, aduh, akhirat ini. Ya, supaya ibu sehat. Ya, nanti setelah capek juga paling Allah sama malaikat, kasihan mace ini ya. Saya tulis kau di surga, untuk kau surga. Nah, karena kita tidak mengutuk suami, tidak mengutuk anak. Allah sayang, kasihan. Ini orang ini memang saya punya hamba ini. Malaikat catat di surga. Jadi surga itu bukan hanya sholat ya, puasa terus ini. Ibu dengan anak-anak tidak marah itu pahala lebih besar. Karena apa? Jangan pikir anak saja yang berdosa sama orang tua. Orang tua juga ada yang berdosa. Pertama itu tukang marah anak. Itu berdosa itu. Harus minta maaf sama anak. Ya. Ya. Semua kita akui kita tukang marah karena kita adalah manusia, emosi lah toh. Apalagi anak melakukan salah. Cuman ibu-ibu ya, marah itu sekarang harus kepada yang positif. Apalagi anak sekarang ini Bu lain. Dimarah tambah jahat, didiamkan tambah jadi. Dilema. Ya, dilema anak-anak sekarang ini. Pikirannya juga dia pendek. Kita marah dia pergi. Kalau pergi kita mungkin sama orang baik-baik, bagus. Lagi ikut merokok, mabuk, aduh sudah pusing sudah. Ibu-ibu ya. Nah, bagaimana kalau anak laki-laki itu Bu, bisiki di telinganya. Kasih nak, Marina di kamar mama ya, kita dua nih. Nah, dia curiga sudah. Mama ini ada apa serius-serius?
Mari dulu. Mama mau kasih tahu ada berita penting. Ya, ajak elus-elus mari. Kasih duduk. Langsung ibu bisik di telinga sayangku. Ya, pakai bahasa yang bagus. Sayangku berhenti sudah Naya. Kasihan mama begini-begini. Ibu ceritakan toh. Bagaimana mama tuh bukan mama marah. Bukan mama benci. Tapi kelakuanmu itu nak tolonglah nak. Jangan kau masukkan mama di neraka. Mama ini melahirkan kau setengah mati. Ya toh, mama ingin kau selamat dunia akhirat sayangku. Peluk menangis, dia akan tobat. Itu bu, biar dia pergi ke luar negeri, dia ingat kata-kata mutiara itu. Ya, ada. Ya, ada bu. Nanti saya kasih ada resepnya. Ya, tapi anak-anak tuh begitu bu, model sekarang tuh tidak seperti zaman dulu kita dihajar kita baru tobat. Ya toh dipukul itu kita sudah kembali lagi damai dengan orang tua. Anak sekarang itu lain bu. Ya, kalau anak perempuan bu tatap dia punya muka. Peluk lihat. Kau lihat mama ini, lihat baik-baik ini. Mama sudah tua begini sayangku. Ya toh, terus dengan penuh perasaan dia, insya Allah. Jangan keluarkan kata-kata yang negatif. Itu model sekarang itu. Jadi saya juga dengan anak saya begitu bu modelnya. Kalau tidak, kita satu kata di 100. Perpet lebih. Ya tuh karena mereka pintar. Kita ini gaptek-gaptek. Dia lebih loncat kemana-mana. Jadi saya begitu. Jadi kalau saya bilang, nah sudah, takut sudah. Ya, jadi itu ada titik lemah anak-anak. Pasti anak dengar mama. Pasti karena kita yang melahirkan dia keluar dari perut kita ini. Tidak akan dia lari dari situ. Ya, kita doakan yang bagus sekali untuk anak. Ya, ibu-ibu harus kasihan anak-anak itu mereka itu masih pikirannya belum mengerti. Belum mengerti kita sudah tahu akibatnya ini tapi dia belum. Kadang-kadang dia melawan. Mama itu gaptek saja. Ya, padahal biar gaptek ini apa ini? Saya bilang. Tapi ya alhamdulillah saya takut. Dia bilang, mama itu dekat dengan Allah jadi kita salah berani. Ya, semua ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah keluar ludah itu, ucap anak tidak baik itu akan terjadi. Hati-hati ibu-ibu ya. Jangan ini anak kasihan. Sayang dengan anak. Ya, maafkan. Ya. Jadi mungkin kalau kita ini, mungkin saya punya dosa dengan anak banyak. Jadi maafkan mama. Ya kalau kita sudah berusaha baik, ya merangkul anak tidak itu Allah punya bagi. Ya, tapi kita jangan doakan tidak baik. Bukan hak kita. Karena anak itu adalah titipan. Ya, bukan hak kita, Ibu, ya. Dasar anak durhaka begini, maling kudang kok jadi batu. Jangan. Ya, jangan ikut sinetron itu, Bu ya. Nah, Ibu, jadi anak soleh. Nah ini Bu ceritanya. Imam Masjidil Haram sudah situ Bu nakal. Mamanya sudah siapkan makanan rapi-rapi untuk menjamu tamu. Dia angkat pasir, dilempar makanan itu dengan pasir. Bu, anak kita tidak nakal begitu Bu. Makanan untuk jamuan tamu Bu, dia lempar pakai pasir-pasir diambil. Ibunya apa? Ya sudahis, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Jadi Bu, sekarang orang soleh itulah Allah Bu. Ya, jadi kita doakan itu yang terbaik. Biar sekarang mungkin belum. Nanti awal akhir kalau doa kita kenceng sama Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Supaya kita nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban, kita sudah cukup. Saya sudah berusaha ya Allah. Sudah pendidikannya, sudah diislamkan, sudah segala macam. Tapi Allah
Ini bagaimana? Tetap kita memang diseret, Bu. Ya. Jadi ibu-ibu jangan galak dengan anak ya. Sekarang metodenya ganti setelan baru. Ya. Jangan setelan lama. Kalau setelan lama model kita itu sudah tidak laku lagi. Bila perlu dengan merah-merah itu. Anak-anak kok dengan merah-merah tuh. Yo mama saya terus pergi yo. Ya. Yang penting dia mau sholat. Ini mama kasih hadiah ya. Kalau kita ada rezeki. Tenang. Karena apa? Kalau kita jahatin, galakin, dia bunuh kita. Sekarang kan banyak. Baru paling jahatnya apa? Dia ngegerutu tuh doakan kita. Kemudian kau cepat mati, mamaku. Dia pikir kalau sudah meninggal dia menangis juga menyesal. Itu karena setan itu lebih lengket. Ya. Saya kadang-kadang takut Bu, makanya saya jarang marah anak itu, takutnya dia begitu. Karena saya dengar sendiri, ya, anak-anak yang dimarah-marah orang tuanya. Kenapa kok muka cemberut? Mamaku marah-marah, mudah-mudahan cepat mati begitu. Ada juga. Nanti saya besar, saya jadi tentara, saya tembak bapakku. Saya itu dari apa ya? Jadi kejadian-kejadian itu saya pikir, oh begitu. Ya, jadi ibu bisa ya. Pulang itu muka bagus dengan anak. Nah, makan. Ini mama sudah masak. Nah, dia senang supaya dia hati juga apa tidak luka begitu. Dengan kita tuh melihatnya, ya makanan apa? Kau mau makan ini nak? Mama masak ya. Nanti ini makan, mama masak ini nak, cepat makan. Oh dia senang. Berarti dia ada pengakuan. Itu sekarang anak-anak kenapa begitu? Kurang sentuhan kasih sayang. Model sekarang kan ibu-ibu lebih senang anaknya disekolahkan sampai 1 hari. Pulang anak datang sudah capek dan tidur. Tidak ada sentuhan kasih sayang orang tua sibuk cari uang saja. Anak itu harus ditanya, Bu, dapat nilai berapa nak? Masa dapat 0? Alhamdulillah. Masih dapat telurnya itu, lumayan. Yang penting sekolah belajar lagi toh. Jangan anak sudah dapat marah ibu guru disetrap, mama juga setrap lagi. Tidak usah ya. Jadi anak-anak dapat nilai berapa dihargai, dimotivasi. Supaya dia ada percaya diri ya, jangan dilecehkan. Ya. Jangan dipukul terus tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ibu-ibu ingat ya. Tadi apa? Ya Robbi sholli ala apa? Wabtah minal khairi kulla mughlaq. 10 kali subuh, 10 kali maghrib. Nanti insya Allah ibu nanti foto itu doa-doa ini nanti kirim. Di foto nanti dikirim. Foto pakai HP. Nanti bisa di print toh. Boleh. Boleh Bu. Nanti share ya. Bisa di itu toh. Ini dulu. Ini saya 1 lembar sama niat ininya di sini toh. Niat sholat ini toh. Ini sama ini saja. Tidak banyak. Tidak ada lagi toh. Ini sama ini.
Ya. Ibu-ibu ada yang bertanya, silakan. Ya. Nanti kan kita malam Jumat kan harus makan 12 rakaat itu. Oh ya, malam Jumat 12 rakaat ya, suratnya itu. Nah, Al-Qadar sama Al-Ikhlas. Iya, selesai sholat maghrib tuh. Itu di situnya habis antara maghrib dan itu ya. Tidak kayaknya. Kita habis sholat maghrib, kan maghrib jam 6 berapa Bu? Jam 6. Kan sholat Isya itu setengah 8. Itu sebelum itu sudah selesai Isya. Isya kan bisa lewat 9 ini toh. Selesaikan itu dulu. Ya. Itu sudah bisa sholat Isyanya itu nanti diakhirkan toh. Jam 9 begitu. Penting saya belum melaksanakan Isya. Karena itu bacaan itu antara maghrib dan Isya, berarti selesai sholat maghrib sebelum sholat Isya. Jadi Isya itu kan bisa sampai jam iya, panjang begitu toh. Jadi kita selesai zikir-zikir baru kita berdiri sholat Isya, selesai tidur. Ya toh Bu? Nah insya Allah ya. Jadi malam Jumatnya nanti tanggal berapa ya? Tadi tanggal berapa 18. Tanggal 18. Kamis malam Jumat berarti tanggal 19. Iya. Jadi Kamis malam Jumat berarti malam 18 ya. Ibu-ibu kita saling mengingatkan. Ya bila perlu ajak anak kita. Ya Marina kita sholat. Ya mungkin seumur hidup satu kali juga kan lumayan. Pernah kita masih hidup diajarkan. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Ya. Jadi begitu ya Ibu. Jadi tanggal 12-nya itu berarti 6 kali salam. 12. Ada lagi? Ibu-ibu yang di pojok sana ada yang bertanya? Ada ibu-ibu, pertanyaan lagi. Bagaimana saya? Kurang. Oh iya. Lagi di luar. Yang di luar ibu-ibu. Bisa ya? Itu Bu, zikir itunya ya habis subuh, habis maghrib. Jangan lupa. Kemudian apa Bu? Saya baru ingat lagi nih, satu lagi amalan ya. Ibu-ibu kalau kita meninggal dunia, nanti di akhirat, supaya kita sama Rasulullah diginikan. Mari. Pengenkah tidak begitu? Ya? Digandeng. Ternyata itu doanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali ibu baca. Ibu bayangkan tangan ibu dipegang sama Rasul, mari sudah ke surga. Luar biasa. Ada saat kapan ada saat adzan itu kan? Iya. Allahumma rabb ya. Setiap sholat. Ya. Jadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nanti apa? Iya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu bayangkan tangan ibu dipegang sama Rasulullah. Saya paling senang sekali. Mari, saya membayangkan begitu. Subhanallah. Ya. Kalau ini saya dapat ilmu, kalau saya sih dapat ilmu ya saya terapkan kembali ke teman-teman. Setiap kita dengar adzan la ilaha illallah, itu kita setiap bulu mata kita, pokoknya yang ada dalam wajah kita baca tadi raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya. Iya. Pokoknya setiap dengar la ilaha illallah kita baca nanti asadana Muhammad Rasulullah, simbol kita
Oh, itu dari Habib Umar. Ya. Habib Umar bin Hafiz, ya. Beliau ajarkan begitu. Kalau ustadz lain lagi. Kalau Pak Amin itu malah ini juga Muhammad saja 3 kali. Iya. Pak Amin. Ada Habib Umar itu ajarkan begitu seperti ibu mata supaya katanya. Ya, bukan terang-terang sedikit itu. Ya, pasti ada rahasia supaya jangan cepat pakai kacamata. Iya toh. Nah, nurul ain, cahaya mata. Jadi ibu-ibu, kita mah yang bisa-bisa saja, yang gampang-gampang toh, seperti raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nanti bayangkan, ibu harus bayangkan. Jangan ingat kios. Ya, bayangkan digenggam sama Rasulullah, mari masuk surga. Itu kita bisa menangis, Bu. Ya, karena itu nanti jadi bukti. Ya, kita kan semua ingin, karena kita umat Nabi Muhammad, kepingin kita itu diaku, ya, diberi minum telaga Al-Kausar airnya, luar biasa. Ya, nanti di sana itu, Bu, kita susah, bukan kita di sana sehari 2 hari, Bu, di akhirat ribuan tahun. Ribuan tahun, Bu, di padang mahsyar itu. Matahari itu 1 meter, matahari di situ sudah angus-angus. Ya. Jadi kita harus banyak zikir-zikir, apa dapat. Jangan zikir ilmu pelet, awas Saya lihat di TikTok tuh ada zikir-zikir ilmu pelet. Supaya tidur dia ingat-ingat, subhanallah, ini bahaya ini orang-orang yang, ya, ada, Bu, karena di HP saya lihat-lihat ini supaya pelet ini, pelet itu untuk menginikan orang begini-begini. Saya, ya Allah, bahaya ini, sudah merajalela, Bu, ya. Nah, di-share itu, Bu. Saya bilang subhanallah. Nanti takutnya oknum-oknum yang tidak jelas diambil istri orang, dia pelet, dia lupa suaminya, kasih tinggal suami. Itu yang, iya, ada itu, Bu. Coba Ibu lihat di TikTok kalau tidak percaya. Nanti Ibu pencipta TikTok lagi. Ya, ada, saya lihat tuh bukan apa-apa, Bu, supaya saya pelajari kejahatan apa yang terjadi, saya harus tahu. Ya, itu jangan diambil ya, Bu, ya. Nah, kita mah tujuannya akhirat, rezeki lancar, sehat, anak soleh, suami setia, masuk surga, itu saja. Kita suami sudah ada, mau pelet-pelet siapa lagi? Iya toh, setara penting lagi. Ya, jangan tulis kasih di anak, nah pelet itu tetangga. Bahaya ini, macam ini. Ya jangan. Kita harus luruskan istilahnya, harus tujuan kita sama Allah saja. Ya, jadi ibu-ibu semangat ya, Bu, ya. Jangan bersedih-sedih, jangan. Karena wabil akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Jadi gua harus semangat. Jangan putus asa, baca yang zikir-zikir saya ajarkan tuh Ibu baca. Mau tenang, inna atoina. Sudah ajarkan. Tenang. Ya toh? Mau rezeki lancar, tadi sudah dikasih. Nanti rezeki turun di mana-mana itu. Ya. 10 dinar juga ada. Ya toh? Jadi ibu-ibu begitu ya. Iya. Ibu baca saja komat kami situ. Berarti anak-anak juga bisa ya, Bu? Bisa. Itu insya Allah tenang. Karena itu Rasulullah sendiri yang praktekkan. Kalau bukan Rasulullah kita tidak percaya. Tetapi Rasulullah yang amalkan kita otomatis percaya. Ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus semangat menuntut ilmu, pengajian tetap semangat. Karena ini ibu investasi untuk kehidupan di akhirat nanti. Insya Allah ini rintisan menuju jalannya surga.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ibu-ibu bisa terima dengan sukacita, dan apabila ada yang tidak baik, tidak berkenan, buang jauh-jauh. Ya toh, tidak usah dipakai. Yang bagusnya saja pakai, karena yang bagusnya itu dari Allah. Yang jeleknya dari saya. Ya, karena saya manusia. Al insanu makhluk khata wa nisyan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.